Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Pak Bagus Priambodo, pada mata kuliah Keanekaragaman Hewan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai film Solenterata atau juga disebut dengan film Nidaria gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kelas, ada 5 kelas kalau tidak salah. Namun kita akan hanya membahas 3 kelas yang sering kita temui di Indonesia. Baik, kita akan menuju ke slide berikutnya. Nah, kalau kita belajar mengenai klasifikasi, pastinya kita merujuk ke yang mana gitu ya. Ada beberapa saintis yang menjelaskan bahwa Solenterata ada 3 kelas, Solenterata ada 5 kelas dan sebagainya. Nah, ini tergantung kita merujuk kemana gitu ya. Kalau di sini pada gambar ini mereka menyebutkan ada 5 kelas ya, ada Anthozoa, Staurozoa, Scyphozoa, Cubozoa, dan Hydrozoa. Nah, namun mereka juga mengelompokkan 4 kelas ini, Staurozoa, Scyphozoa, Cubozoa, Hydrozoa ini menjadi Medusozoa. Nah, namun di sini saya merujuk bahwa mereka memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kelas ya. Ada 5 kelas dalam film Solenterata. Yang pertama adalah kelas Hydrozoa. Nah, organisme yang paling terkenal, paling famous adalah Hydra. Hydra ini ya, Hydra sp. Nah, ini biasanya kalau kita ada di kelas, kita ini biasanya membawa sampel air, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Bisa nggak kita menemukan Hydra di sini ya? Nah, ciri-ciri dari kelas Hydrozoa ini yang pertama, mereka juga bersifat soliter atau koloni atau berkoloni sendiri atau berkoloni. Kemudian untuk reproduksi aseksual berbentuk polip dan seksual berupa medusa. Nah, medusa ini adalah organisme yang sudah dewasa. Mereka disebut dengan medusa. Kemudian medusa biasanya memiliki velum. Kelas hidrozoa ini biasanya bisa ditemukan di air tawar maupun air laut. Nah, ini spesies yang terkenal yang biasa digunakan sebagai contoh adalah Hydra, Obelia, Physalia, dan Tubularia. Nah, Physalia ini sangat berbahaya. Gambar samping kanan, paling kanan bawah. Ini mereka juga bisa mengakibatkan kematian pada manusia. Jadi ketika mereka menyengat itu sangat berbahaya. Beberapa gambar dari kelompok hidrozoa yang berbahaya ini yang gambar B yang di bawah, termasuk dari spesies Millepora. Millepora ini jadi dia punya seperti apa ya? Seperti bulu-bulu. Ini adalah skeleton mereka. Ya, skeleton mereka di mana ketika organisme lain menyentuh bagian ini, mereka akan merasakan seperti sensasi terbakar. Jadi dia juga dinamakan sebagai fire coral, koral api gitu ya. Nah, masuk kepada siklus hidup atau sistem reproduksi. Siklus reproduksi dari hidrozoa. Ini dicontohkan ada spesies Obelia. Spesies Obelia. Nah, pada sistem reproduksi dari hidrozoa itu dibagi menjadi dua. Ada 2 macam. Ada yang membentuk medusa dan ada yang tidak membentuk medusa. Medusa itu tadi adalah organisme yang sudah dewasa ya. Seperti kalau di sini ada gambarnya yang bisa menghasilkan sel telur dan sel sperma. Nah, pada siklus hidup dari Obelia ini bisa kita lihat ya. Kita awali dari medusa saja. Jadi ketika sudah menjadi medusa,
Mereka mengeluarkan sel telur dan sel sperma, terfertilisasi, berkembang menjadi blastula, menjadi larva. Nah, larvanya ini bersifat free swimming juga, dia berenang bebas, kemudian berkembang, kemudian menempel, ya, menempel untuk mulai membentuk koloni. Nah, setelah menempel di substrat, berkembang, membentuk koloni. Lah di sini mereka mulai mulai membentuk cikal bakal dari medusa. Ya, di sini dapat kita lihat ada gonopor, ada gonangium. Jadi ketika sudah cukup umur, sudah semi dewasa, kemudian mereka akan meluncurkan medusa muda. Ini disebut kuncup medusa, medusa bud. Ini yang kemudian akan menjadi organisme yang dewasa, medusa. Dan begitu seterusnya. Nah, pada beberapa spesies lain, jadi mereka tidak membentuk adanya medusa. Nah, jadi ketika sudah berbentuk koloni, kemudian muncul kuncup, kemudian ada gonofor. Nah, di sini gonofor kemudian langsung berkembang menjadi larva. Kemudian larva dirilis, dikeluarkan. Kemudian larva bersifat free swimming, yang berenang bebas, berkembang, menempel sesil, kemudian membentuk polip dan membentuk koloni dan begitu seterusnya. Nah, ini contoh spesies yang tidak membentuk medusa, tidak ada bentuk medusa gitu ya. Kelas selanjutnya ini adalah kelas Scyphozoa. Scyphos artinya cup, seperti ya cup gitu ya, mangkok. Nah, biasanya kelas Scyphozoa ini mereka soliter, hidupnya soliter. Kemudian tidak ada fase polip, tidak ada fase polip. Kemudian biasanya berbentuk seperti payung gitu ya, seperti payung di mana memiliki 6 lubang di bagian atas, di mana itu adalah organ perasa di situ. Ada organ sensitif yang ada di 6 eight nodes itu. Contoh spesies yang paling famous yang terkenal adalah Aurelia. Ini yang paling sering dibahas, Aurelia, Cassiopeia, dan Rhizostoma. Nah, ini yang kita amati kalau kita ada di kelas. Ini salah satu contoh Aurelia. Ini bagian-bagian tubuhnya yang bisa diamati ya. Ada ex umbrella, ada sub ex umbrella, kemudian tentakel yang ada di bagian bawah. Nah, kalau kita bedah, kemudian kita akan bisa melihat adanya organ seksual dan kelamin di bagian sini yang berwarna ungu ini ya. Jadi ada dinding tubuh bagian luar, ada dinding tubuh bagian dalam, kemudian perut dan organ kelamin. Nah, mulutnya ada di bagian mana? Mulutnya ada di bawah ini. Dari tentakel membantu untuk menyalurkan makanan dari luar, kemudian masuk ke mulut. Selanjutnya adalah siklus hidup dari Aurelia, Aurelia sp. Nah, jadi jenis kelamin yang ada pada Aurelia ini mereka terpisah. Jadi ada jantan dan ada betina sendiri-sendiri gitu ya. Fertilisasi terjadi secara internal di mana sperma yang keluar itu akan masuk ke kantung sel telur dari sang betina gitu ya. Nah, kemudian setelah terjadi fertilisasi pada fase medusa, zigot berkembang, kemudian jadi larva seperti biasa, kemudian sesil pada substrat, berkembang menjadi Scyphostoma. Ya, Scyphostoma. Nah, Scyphostoma kemudian menghasilkan kuncup, ya, dan menjadi strobila awal. Strobila awal berkembang menjadi strobila,
kemudian lepas ya. Setelah jadi strobila, dia lepas dari substrat menjadi evira. Nah, selanjutnya evira ini akan berkembang menjadi medusa atau organisme yang sudah dewasa. Nah, sistem saraf pada Scyphozoa ini mereka memiliki sistem saraf net atau jaring-jaring saraf gitu ya. Jaring-jaring saraf yang mereka punya ini ada di bagian subumbrella, bagian payung, ya, bagian atas itu. Nah, kemudian buru-buru juga dikenal mereka yang bisa menimbulkan sengatan. Ya, mereka bisa menyengat. Jadi menyengat ini dihasilkan dari sel nematosis ya, yang bisa memberikan sengatan yang bisa mengakibatkan kematian. Saya mengenal beberapa dokter yang ada di Malaysia itu mereka malah jarang mendapatkan pasien dari korban-korban gigitan seperti ular dan sebagainya. Yang banyak itu malah sengatan ubur-ubur. Jadi sengatan ubur-ubur sangat krusial di Malaysia. Sangat banyak sekali ubur-ubur di pantai. Selanjutnya adalah kelas Anthozoa. Nah, kelas Anthozoa ini member atau anggotanya itu cukup besar, cukup banyak. Oleh karena itu mereka mengklasifikasikan terdapat beberapa subkelas. Yang pertama ada subkelas Hexacoralia, ada subkelas Serianthipataria dan subkelas Octocoralia. Pada kelas Anthozoa ini mereka semuanya polip, sifat polip, tidak ada medusa, tidak ada fase medusa ya. Nah, kelas Anthozoa ini banyak yang dikenal sebagai terumbu karang ya. Terumbu karang ini banyak yang termasuk dalam kelas Anthozoa. Selain terumbu karang yang disebut dengan anemon laut itu juga Pak yang tergolong pada kelas Anthozoa ini. Ini adalah contoh gambaran adanya bintang laut yang sedang menyerang anemon laut, spesiesnya Stompia didemon. Nah, ini biasanya mereka attach sessile, namun dia bisa detach. Dia bisa lepas dari substrat dan lari dari predator yang ada. Ini cukup menarik spesies ini. Karena biasanya kebanyakan Anthozoa itu mereka sesil. Nah, ini yang banyak kita temui di pantai ya. Ini akan saya berikan beberapa ragam spesies dari kelas Anthozoa. Yang pertama ini adalah Acropora. Namanya kita sebut Acropora sp saja. Nah, bentuknya seperti ini. Pasti Anda semua juga sering menemui ini di pantai-pantai gitu ya. Di pantai-pantai. Dia sifatnya berkoloni, kemudian bercabang-cabang. Umumnya dia berwarna-warni. Nah, jika awetan seperti ini biasanya berwarna jadi putih ya. Dia terkena bleaching karena mati kemudian menjadi putih. Selanjutnya Leptoria sp. Nah, spesies ini juga disebut sebagai brand koral. Ya, bentuknya seperti otak. Biasanya warnanya berwarna coklat gitu ya. Selanjutnya adalah Oculina. Nah, jangan terbalik antara Oculina dengan Acropora yang tadi. Kalau Acropora tadi ketika kita pegang itu akan kasar seperti apa ya, amplas, seperti kertas gosok gitu. Kalau pada Oculina ini lebih halus kalau kita pegang. Berwarna coklat, umumnya dijumpai pada perairan yang berombak dan berarus cukup deras. Oculina sp. Selanjutnya ada Stylophora mordax. Ini juga sering kita temui di pantai-pantai, di perairan dangkal, hingga perairan dalam pun juga bisa ditemui. Gitu. Dia juga banyak yang bersifat berkoloni, berbentuk bulat-bulat, berlekuk. Gitu. Warnanya beraneka ragam. Selanjutnya Fungia.
Fungia sp, seperti namanya fungi. Jadi bentukannya seperti jamur gitu ya, lonjong seperti jamur. Nah, ini yang paling sering ditemui di pinggir pantai, tidak perlu menyentuh air pun kita pasti menemui ini. Goniastre sp. Bentukannya seperti jala, ya, memiliki banyak rongga, biasanya di kedalaman 3-15 meter, pastinya mereka pasti berkoloni. Nah, untuk menghitung koral ini biasanya tidak bisa kita menghitung berapa individu gitu ya, karena mereka hidupnya berkoloni. Oleh karena itu kita biasanya kalau menghitung populasinya, kita hanya menghitung apa ya, coveragenya. Jadi dalam 1 kali 1 meter itu mereka menutupi berapa persen seperti itu. Kalau kita menghitung individunya, kita tidak bisa, sangat kesulitan. Kemudian ada Tubipora musica. Nah, ini yang sangat menarik, warnanya merah. Nah, di situ dapat kita lihat ada lubang-lubang ya. Nanti berwarna merah ada lubang-lubang seperti bambu. Bambu yang sedang berdempetan. Selanjutnya ada Euplexeura antipates. Nah, ini juga disebut sebagai akar bahar kalau tidak salah. Akar bahar. Nah, jenis spesies ini eh, yang saya tahu dia sedang dilindungi oleh negara. Jadi memang tidak boleh diperjualbelikan, dikomersilkan, namun tetap saja kita melihat beberapa orang yang menggunakan ini. Kalau sering melihat orang yang pakai gelang ya, pakai gelang dari akar berwarna hitam, ya ini dari ini. Jadi bentuknya seperti ranting tanduk, berongga, memiliki banyak cabang, dan dia itu fleksibel gitu loh, bisa dibentuk. Jadi jangan sampai ya kita menggunakan spesies ini karena dilindungi. Sekian mengenai topik dari film Solenterata. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.